Meskipun di sana banyak pekerjaan ataupun alasannya bagus, langsung saja kalian eliminasi. Jadi beda-beda sedikit bisa mengecoh teman-teman, silahkan dibaca-baca. Berarti ini tidak mengambil tindakan apapun, langsung saja eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal untuk P3K tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-42 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 41, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Yang pertama, Mimin mau ingatkan lagi tentang materi kompetensi manajerial biar teman-teman hafal teman-teman ya, dan terbiasa. Yang pertama, berdasarkan Permenpan RB teman-teman ya, nomor 29 tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa Mimin singkat dengan JUPE, Mandi, Gerhana, Berat teman-teman. Kalau kalian punya singkatan yang lebih mudah untuk dihafal, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Nah, yang kedua adalah tentang kerjasama. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Selanjutnya orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah teman-teman, untuk pengertiannya tentang manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi teman-teman. Jadi lebih kepada bagaimana kita di lingkungan kerja teman-teman ya untuk kompetensi manajerial ini. Kemudian yang kedua tentang kompetensi sosiokultural ini ada 4 berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi bagaimana kita saling menghargai perbedaan budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan yang terakhir adalah empati teman-teman. Untuk pengertiannya, sosiokultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk teman-teman ya. Jadi terkait dengan bagaimana seorang ASN P3K ini berinteraksi di masyarakat teman-teman ya. Oke, selanjutnya tentang nilai ambang batas teman-teman, Mimin mau ingatkan dulu untuk manajerial dan sosiokultural ini digabung teman-teman ya, jangan lupa digabung. Manajerial ini ada 25 soal tapi pilihannya cuma 4, jadi nilai paling tinggi ini 4, paling rendah 1, jadi A, B, C, D saja. Nah untuk totalnya nanti pastinya 100 teman-teman ya, 4 kali 25. Yang paling tinggi nilainya untuk manajerial ini 100 poin. Kemudian untuk sosiokultural ini ada 20 soal, pilihannya 5, A, B, C, D, E teman-teman ya. Jadi paling tinggi nilainya 5, paling rendah itu 1. Tapi kalau teman-teman gak jawab tentunya cuma 0 dapatnya. Jadi usahakan untuk jawab teman-teman ya. Nah teman-teman, sosiokultural ini juga pastinya nilai maksimalnya adalah 100. Sehingga kalau dikumulatifkan nilainya tentunya maksimalnya adalah 200 teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir karena nilai ambang batasnya 130 saja teman-teman ya. Jadi nanti kita akan mengeliminasi pilihan-pilihan yang kira-kira poinnya rendah dan hanya menyisakan 2 pilihan yang kira-kira poinnya lebih tinggi teman-teman ya. Karena kalau sudah 2 paling tinggi, mentoknya kalau teman-teman misalkan di sosiokultural dapat 4 poin semuanya, kalian sudah lulus di nilai ambang batasnya teman-teman ya, karena nilai ambang batasnya 130. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke soal yang nomor 1. Anda adalah kepala pimpinan bagian kedisiplinan. Suatu hari Anda menemukan 3 karyawan yang curi-curi waktu untuk merokok di saat jam kerja. Padahal saat itu sedang banyak pekerjaan yang mendekati tenggat waktu sebab akhir bulan. Aturan yang berlaku, karyawan tidak diperbolehkan untuk merokok di saat jam kerja. Tindakan Anda adalah A. Memberikan kelonggaran dan izin sebab mereka butuh rokok di saat pekerjaan menumpuk. B. Menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. C. Memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau yang D. Menasihatinya dan tetap memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian mau ikut jawab silahkan di pause dulu, kemudian dipilih jawabannya apa. Kalau sudah, kita langsung saja kerjakan sama-sama teman-teman ya. Oke, di sini kalian adalah bagian pimpinan kedisiplinan teman-teman ya. Kemudian 3 karyawan ini lumayan banyak ya, curi-curi waktu merokok.
Aturannya, karyawan tidak diperbolehkan merokok saat jam kerja. Ini sudah aturan teman-teman ya, aturannya sudah begitu. Nah sekarang yang A memberikan kelonggaran. Ini kalau sudah kelonggaran dan izin meskipun di sana banyak pekerjaan ataupun alasannya bagus, langsung saja kalian eliminasi teman-teman ya, karena sudah aturan. Jadi kita mau dilihat apakah kita ini orang yang patuh terhadap aturan ketika kita bekerja teman-teman ya. Meskipun mungkin nanti kenyataannya teman-teman memberikan kelonggaran dan izin kepada karyawannya, tapi saat tes silahkan jangan dipilih teman-teman ya, karena ini menyalahi aturan yang sudah dibuat teman-teman. Kemudian yang B menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini menasihati, tapi tidak memberikan sanksi teman-teman ya, hanya menasihati saja. Ini dieliminasi saja teman-teman ya, karena masih ada yang lebih baik poinnya teman-teman menurut Mimin. Kenapa? Karena kalau B ini hanya menasihati, sedangkan yang C, D ini ada sanksi yang diberikan. Jadi ada sanksi ketika seseorang itu melanggar peraturan teman-teman ya. Kalau tidak ada sanksi, ngapain peraturan itu dibuat susah payah, kemudian dilanggar, kemudian diampuni begitu saja. Jadi kalau ada sanksi, ini juga memberikan pelajaran untuk para karyawan-karyawan supaya tidak melakukan lagi hal tersebut. Nah sekarang kita lihat yang C memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini kita keep saja. Kemudian yang D menasehatinya dan tetap memberikan sanksi. Oke, menasehatinya dan tetap memberikan sanksi. Ini ada 2 poin lebihnya yang D ya, yaitu menasehati dan memberikan sanksi. Kalau yang C hanya memberikan sanksi. Jadi jawabannya jelas yang D teman-teman, yang memiliki poin lebih tinggi yaitu 4. Kemudian yang C ini poinnya 3 teman-teman ya. Yang B 2, yang A 1. Oke teman-teman, jadi jawaban nomor 1 ini yang D teman-teman ya, menurut Mimin. Kalian boleh beda pendapat teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda adalah ketua pekerja sosial. Suatu hari saat bekerja di suatu tempat terpencil, segerombolan orang yang berpenampilan tidak rapi, seram, dan sangar mendekati Anda. Sedangkan Anda sedang sendirian. Sikap Anda adalah A, berteriak minta tolong untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. B, menunggu tindakan mereka sebelum mengambil tindakan sendiri. C, bersiap dengan kemungkinan terburuk dan tetap berpikir positif pada mereka. Yang D, menyapa mereka dengan ramah dan selalu siaga atas setiap kemungkinan yang terjadi. Oke teman-teman, silakan teman-teman jawab. Kalau sudah kita jawab bersama-sama. Nah teman-teman, kalian adalah ketua pekerja sosial. Ketua pekerja sosial ada di PPK teknis ya, pekerja sosial. Kemudian suatu hari saat bekerja, nah ada segerombolan orang yang berpenampilan tidak rapi, seram, sangar. Ini menakutkan ya teman-teman ya. Yang datang mendekati Anda, berarti dia mendekat teman-teman nih, sedangkan Anda sedang sendirian teman-teman. Yang A, berteriak minta tolong, padahal orang belum apa-apa sudah minta tolong ya. Nah ini berarti dia sudah menjudge seseorang itu kalau dia nggak rapi, serem, sangar, berarti dia jahat. Kayak gitu teman-teman. Nah ini nggak boleh teman-teman ya. Jadi yang A langsung saja kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang B, menunggu tindakan mereka sebelum mengambil tindakan sendiri. Nah ini berarti dia diam dulu, meskipun orang mendekati dia diam-diam saja. Enggak apa-apa, kita keep dulu, kita lihat yang lainnya. Yang C, bersiap dengan kemungkinan terburuk dan tetap berpikir positif. Ini dia siap siaga dan dia tetap berpikir positif kepada orang lain. Tentunya yang C ini memiliki poin lebih tinggi daripada yang B. Kenapa? Karena kalau yang B ini hanya menunggu tindakan saja teman-teman ya. Kemudian yang C ini dia siap siaga, bersiap siaga. Berarti ada satu langkah lebih maju tindakannya dibandingkan yang B ini. Jadi yang B bisa kita eliminasi teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian kita lihat yang D teman-teman ya, menyapa mereka dengan ramah dan selalu siaga. Menyapa dengan ramah, kemudian selalu siaga atas setiap kemungkinan yang terjadi. Mana yang lebih tinggi poinnya, yang C atau yang D? Tentu yang D teman-teman. Kenapa bukan yang C? Karena kalau yang C ini hanya berdiam, bersiap dengan kemungkinan terburuk dan berpikir positif, berarti dia tidak melakukan tindakan, hanya berdiam teman-teman ya. Sedangkan yang D ini dia lebih maju lagi tindakannya, itu menyapa mereka terlebih dahulu dengan ramah dan selalu siap siaga. Jadi orang yang datang mendekat dia langsung sapa gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini lebih unggul poinnya menurut Mimin dibandingkan yang C. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang D, poinnya 4, yang C poinnya 3 teman-teman gitu.
Oke teman-teman, kalau kalian punya jawaban yang lain seperti biasa, komen saja di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasan teman-teman ya, kita boleh beda pendapat. Hai teman-teman, di sini Mimin mau rekomendasikan kalian sebuah website untuk kalian bisa belajar online dan juga bisa try out untuk persiapan PPPK tahun 2022. Apa itu? Ini dia teman-teman ya. Kalian langsung klik aja maximaasn.com. Nah, kalian langsung diarahkan ke sini teman-teman ya, langsung aja klik daftar sekarang. Kalian tinggal isi nama lengkap, email, kemudian nomor HP, dan kalian klik aja langsung daftar. Kalau sudah kalian bisa masuk teman-teman, kalian bisa langsung klik aja email kalian yang tadi sama passwordnya. Oke teman-teman, ini dia berandanya teman-teman ya. Ada untuk PPPK guru, kemudian ada juga nakes dan teknis teman-teman ya. Nah, di sini lengkap untuk soal-soal manajerial, sosiokultural dan wawancaranya teman-teman. Kalian bisa try out di sini. Kalian klik aja langsung tampilkan semua, biar kalian bisa lihat nih ada berapa banyak tryout-tryoutnya teman-teman ya. Ada tryout 1 PPPK nakes atau teknis dan seterusnya teman-teman di sini. Kalian bisa lihat. Nah, harga untuk satu paketnya itu 15.000 saja teman-teman ya, 15.000 saja. Murah banget teman-teman. Normalnya kalian bayar 75.000 untuk 5 paket tryout teman-teman ya, tapi kalian jangan khawatir karena kalian masih bisa dapat diskon dari aku teman-teman dengan masukkan kode Lili Sukses PPPK teman-teman ya. Oke, kalian terapkan. Kalian cuman bayar 45.000 saja teman-teman untuk 5 paket tryout. Jadi nggak nyesel deh. Silahkan kalian coba teman-teman ya. Apa saja sih keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan? Kalian bisa try out sebanyak 5 paket untuk soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman. Kemudian detail nilai per subtes juga sudah ada, prediksi kelulusan juga sudah ada teman-teman. Kemudian ada juga perankingan secara nasional. Dan yang paling penting teman-teman sudah bisa mendownload soal dan pembahasannya sekaligus teman-teman. Jadi selain try out, kalian juga sudah dapat PDF-nya teman-teman ya. Jadi nggak akan nyesel deh teman-teman, oke? Selain tryout, teman-teman juga bisa mengikuti kelas online untuk PPPK tahun 2022 ini teman-teman, mulai dari guru, nakes, dan juga teknis teman-teman. Nah teman-teman, materi ajarnya itu ada 3, yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman. Apa saja sih keuntungan yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama adalah kelas online interaktif selama 8 sesi. Masing-masing sesi itu 75 menit melalui Zoom meeting teman-teman. Nah kemudian yang kedua, ada 5 paket tryout premium online. Pengajar seorang ASN sekaligus dosen teman-teman. Dan jangan lupa yang paling penting adalah teman-teman mendapatkan rekaman video dan juga PDF-nya teman-teman ya. Jadi kelas ini sudah dimulai tanggal 21 November 2022 mulai dari hari Senin sampai hari Kamis teman-teman ya. Dari jam 19.30 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat teman-teman. Harga normalnya teman-teman yaitu 1 juta rupiah teman-teman, tapi kalian jangan khawatir, dengan kode promo dari aku kalian bisa dapatkan diskon. Berapa sih diskonnya? Ini dia teman-teman ya. Oke teman-teman, kalian tinggal masukkan saja kode promo Lili Sukses PPPK. Kita terapkan. Oke teman-teman, hanya membayar 600.000 saja teman-teman ya, sudah dapat videonya, kemudian PDF-nya, dan jangan lupa kalian juga mendapatkan kelas online dari orang-orang yang sudah terpercaya. Jadi jangan lupa langsung saja beli tryout-nya ataupun kelas online-nya teman-teman ya, silahkan kalian cek di maxima.com. Oke, semangat teman-teman, semoga sukses. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perbedaan pendapat dalam rapat kerja? A. Saya menerima perbedaan pendapat jika tidak terlalu jauh dari pendapat saya. B. Saya setuju terhadap pendapat yang menguntungkan saya. C. Saya memahami setiap perbedaan pendapat. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk menganalisis setiap pendapat terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, jawaban kalian apa? Silahkan di-keep. Kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Ini ditanyakan tentang tanggapan atau pendapat mengenai perbedaan pendapat. Gimana sih menurut kalian perbedaan pendapat itu dalam rapat kerja? Yang A, saya menerima perbedaan pendapat. Ini menerima jika tidak terlalu jauh, ada syaratnya. Di sini kalau ada syaratnya langsung aja kita eliminasi, karena perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja teman-teman ya. Jadi kenapa harus ditolak atau ditentang teman-teman ya? Perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja, apalagi saat rapat kerja. Kemudian yang B, saya setuju terhadap pendapat yang menguntungkan saya. Ini juga ada syaratnya, menguntungkan saya. Jadi kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, saya memahami setiap perbedaan pendapat. Ini bagus, kita keep aja. Berarti dia paham bahwa setiap pendapat itu bisa berbeda-beda. Kemudian yang D, saya membutuhkan waktu lama untuk menganalisis setiap perbedaan pendapat terlebih dahulu. Ini sebenarnya bagus untuk menganalisis setiap pendapat, perbedaan pendapat teman-teman ya.
Tapi di sini kata waktu lama, membutuhkan waktu lama, ini poinnya bisa menurun teman-teman ya. Jadi yang C, yang D juga kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, teman-teman, memiliki poin 4. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kecuali A. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. B. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. C. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. D. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Atau yang E. Presiden membentuk Dewan Penasehat untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Oke teman-teman, ini termasuk dari soal sosiokultural teman-teman ya, tentang wawasan kebangsaan. Nah teman-teman silahkan buka-buka lagi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini apa saja sih wewenang dan tugas presiden. Yang pertama, menyatakan keadaan bahaya. Ini juga termasuk teman-teman ya. Benar. Kita cari yang salah. Kemudian presiden mengangkat duta dan konsul. Ini juga memang wewenangnya atau tugasnya teman-teman ya. Kemudian yang C, memberikan gerasi dan rehabilitasi juga benar. Kemudian memberikan amnesti dan abolisi juga benar. Ini pertimbangannya DPR ya. Kalau gerasi dan rehabilitasi benar MA. Yang salah itu adalah yang E teman-teman ya. Jadi presiden membentuk dewan, bukan dewan penasehat, tapi di Undang-Undang Dasar ini disebutkan dewan pertimbangan teman-teman ya. Silahkan dibuka lagi. Presiden membentuk dewan pertimbangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden gitu teman-teman ya. Jadi beda-beda sedikit, bisa mengecoh teman-teman, silahkan dibaca-baca dulu teman-teman ya. Oke, jadi yang nomor 4 ini jawabannya yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda adalah salah seorang ASN P3K. Anda mendengar banyak cemoohan dari warga sekitar terkait ASN P3K. Mereka membanding-bandingkan antara PNS dan PPPK sebab P3K tidak mendapatkan fasilitas dan dana pensiun seperti halnya PNS. Sikap Anda menanggapi hal tersebut adalah A. Tidak mempedulikan hal tersebut sebab saling mengomentari adalah hal yang lumrah di masyarakat. B. Marah karena merendahkan PPPK berarti merendahkan saya juga. C. Menjelaskan P3K adalah pegawai kontrak berbeda dengan PNS yang mengakibatkan haknya juga berbeda. D. Melaporkan tindakan mereka ke pihak berwajib karena telah melakukan bullying. Atau yang E. Berharap mereka sadar atas perbuatan mereka. Oke, silakan di-keep jawabannya. Kalau sudah, kita akan jawab bersama-sama. Oke teman-teman, kalian adalah seorang ASN P3K. Semoga lulus tahun ini teman-teman ya. Kemudian ada cemoohan dari para warga-warga. Biasa ya di masyarakat itu suka ngobrol-ngobrol, nanti pembicaranya ke sana kemari, termasuk nanti kena teman-teman ya yang ASN P3K. Kemudian mereka membanding-bandingkan antara PNS dan PPPK karena tidak memiliki fasilitas dan dana pensiun. Ini benar teman-teman ya. Nah teman-teman, jawaban kalian apa sih kalau ada cemoohan ini? Yang pertama, tidak mempedulikan hal tersebut. Benar mungkin alasannya ya, karena hal lumrah di masyarakat ini saling mengomentari. Tapi di sini teman-teman kita melihat ada cemoohan ya teman-teman ya, tidak ada salahnya untuk mengambil tindakan, apalagi teman-teman tahu teman-teman ya. Karena kan teman-teman ini ASN P3K pasti tahu alasannya kenapa nggak dapat fasilitas dan dana pensiun teman-teman ya. Jadi kalau tidak mempedulikannya ini berarti tidak mengambil tindakan apapun teman-teman ya, untuk menyadarkan masyarakat, tidak mengambil tindakan apapun. Jadi ini kita eliminasi saja. Sama seperti yang E ini teman-teman ya, berharap mereka sadar atas perbuatan mereka. Berarti ini tidak mengambil tindakan apapun, langsung saja eliminasi. Gitu teman-teman. Kemudian yang kita lihat yang B, marah karena merendahkan P3K. Berarti merendahkan saya, ini marah juga nggak baik ya, karena orang kan masyarakat ini nggak tahu. Jadi kita nggak boleh langsung marah-marah saja. Sebagai orang yang tahu, kita harus memberitahu, bukan marah-marah. Jadi yang B, eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, menjelaskan P3K adalah pegawai kontrak dan berbeda dengan PNS, mengakibatkan haknya juga berbeda. Jadi ini di-keep dulu ya, berarti menjelaskan, memberikan pendapat, memberikan pengetahuan kepada warga sekitar. Kemudian yang D, melaporkan tindakan mereka ke pihak berwajib. Ini nggak langsung harus pihak berwajib ya teman-teman ya, teman-teman masih bisa menyadarkan warga sekitar. Jadi yang D, eliminasi juga teman-teman. Tentu jawabannya yang tepat adalah yang C, yang memiliki poin 5 gitu teman-teman.
Jawaban kita sama kan? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda adalah seorang ASN P3K. Ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Anda mendengar banyak cemoohan dari warga sekitar terkait ASN P3K. Mereka membanding-bandingkan antara PNS dan P3K karena tidak mendapatkan fasilitas dan dana pensiun seperti halnya PNS. Tindakan warga tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang. Ini pertanyaannya berbeda. A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, atau yang E. Rantai, teman-teman. Oke, kalau yang 6 ini ditanyakan adalah tindakan warga sekitar ini tidak mencerminkan sila keberapa, teman-teman ya. Silahkan teman-teman ingat-ingat lagi butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk soal yang nomor 6 ini adalah soal terakhir. Silahkan teman-teman bantu Mimin dengan menjawab soal yang nomor 6 ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman ya, biar menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.